lewat gereja Tuhan. Gerejamu yang bertumbuh semakin dewasa, menjadi kesaksian, menjadi suratan Kristus yang terbuka, sehingga menjadi terang bagi bangsa-bangsa, mulai dari lingkungan kami. Terima kasih Bapak, Kau yang sedang bergerak atas Indonesia. Injil Kerajaan-Mu sedang bergerak di Indonesia, di ujung-ujung bumi, menjadikan gereja menjadi dewasa Tuhan. Dan kami akan melihat dampak daripada gereja yang dewasa. Pengetahuan-Mu akan dibukakan, kebenaran-Mu akan dibukakan di bangsa kami. Bahkan bangsa kami menjadi seperti Yusuf, menjadi jawaban atas kelaparan akan dunia ini. Nama-Mu dipermuliakan, Nama-Mu ditinggikan ya Tuhan, lewat kami gereja-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur malam ini kembali kami boleh bersekutu bersama. Pujian, penyembahan dan doa-doa kami menjadi upaya yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terlebih lewat hidup kami, perkataan, perbuatan, tingkah laku kehidupan kami Tuhan. Sebab itu tuntun kami, perlengkapi kami Tuhan kembali. Malam hari ini kami siapkan hati kami seperti tanah hati yang sungguh yang sudah dibaca oleh Roh Kudus, sehingga benih kebenaran firman akan dibuat 160-30 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Kedengaran nggak sih? Ya, biar bisa diatur-atur dari sini. Kalau taruh di sini bisa dilihat semua. Kalau di tengah aja, cuma tapi yang nampak oke. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Jadi ini mix ini biasanya doa selalu ada kehendak Tuhan yang dinyatakan. Ada Bapak Ibu mau saksian tentang apa yang Tuhan nyatakan? Kalau saya dari waktu luar, saya digerakkan berdoa untuk kegerakan Tuhan yang ada di Indonesia. Sebab sudah tiba saatnya kita akan menjadi kesaksian, dan kita ada di ujung bumi, dan memang pergerakan ini sedang ada di Indonesia. Sekalipun ada 1, 2, 3 ibadah ya yang Tuhan pakai seperti yang dikirimkan oleh Pak Sabit ya, tetapi itu tidak menyeluruh. Dan setelah saya sharing dengan hamba-hamba Tuhan, mereka juga sepakat bahwa luar negeri Eropa sama Amerika yang tadinya dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita Injil ke Asia termasuk ke Indonesia, itu sudah mulai berkurang. Dan sebaliknya Indonesia mau menjadi berkat bagi dunia, bagi Eropa, bagi Amerika, di mana kita tahu gereja sudah diubah menjadi masjid, dan juga populer sekarang menjadi diskotik. Gereja menjadi bangunan tua, sudah ditinggalkan. Kalau ada jenis lawatan itu hanya sporadis, ya istilahnya hanya sekelompok saja, tidak menyeluruh. Tapi kalau kita perhatikan di Indonesia sekarang, kegerakan itu, Injil itu, kalau kita perhatikan di YouTube juga sedang membanjiri. Nah, sekalipun di antara itu Tuhan
Tuhan telah berpesan bahwa akan terjadi penyesalan. Itu nggak bisa kita hindari. Penyesalan pasti akan terjadi, dan itu diizinkan Tuhan supaya kita boleh bertumbuh dewasa. Kalau kita nggak bertumbuh dewasa, kita akan tersesat. Nah, sebagai rambu-rambunya adalah kita boleh menilai sebuah pengajaran kalau itu berfokus kepada menjadi dewasa seperti Kristus, menjadi Injil, menjadi kesaksian. Itu ciri-ciri daripada kebenaran firman Tuhan, terutama di akhir zaman, mendewasakan, itu membawa kita, mengembalikan kita menjadi serupa dan serupa dan keturunan. Dan rata-rata saya perhatikan itu khotbah-khotbah di YouTube juga. Saya bangga munculnya sekarang khotbah-khotbah yang Tuhan pakai, dan kita sangat diberkati. Lalu kita bisa melihat bahwa kegerakan ini benar-benar sudah membawa dampak. Nah, kalau saya perhatikan sekarang, kegerakan gereja itu tidak seperti dulu KKR, bukan. Seminar-seminar pun nggak banyak. Tetapi sudah berpusat di inti pendewasaan. Sudah nggak lagi tentang banyak melakukan mujizat, sekalipun mujizat itu adalah warna daripada Injil, ya. Nah, tetapi benar-benar bergerak di dalam kedewasaan. Nah, sebab itu mulai dari saya pulang penginjilan kemarin, saya tergerak lagi menggali kebenaran firman Tuhan dari fondasi, sangat fondasional sekali. Dan malam ini kita akan lanjutkan apa yang saya bagikan hari Minggu, bahwa sesungguhnya waktu kita jatuh dalam dosa, kita tidak mendapatkan penghukuman lagi sama seperti seorang hakim menghukum seseorang yang berbuat jahat atau terpidana. Tetapi kejatuhan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Allah, itu kan ada dua. Sebagai hakim yang adil, Allah sebagai Allah yang adil. Lalu yang kedua sebagai Bapa yang memiliki kasih. Nah, penghukuman itu dikatakan tidak lagi kita alami, sebab sudah ditimpakan kepada Kristus. Jadi kejatuhan kita dalam dosa, penghakimannya bukan bersifat penghukuman lagi, tetapi sifatnya adalah ganjaran dari seorang bapa yang mengasihi anaknya, di mana bapaknya tidak akan mengizinkan atau tidak akan membiarkan seorang anaknya kalau tersesat. Jadi ini sangat fondasional sekali. Banyak sekali orang Kristen melesetnya di sini saya lihat. Makanya saya tergerak sekali menggalinya, dan malam ini kita akan sambung. Sebab begini, ada banyak orang Kristen yang masih tertuduh dan terdakwa sekali. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia merasa tidak layak lagi seperti anak yang bungsu, sehingga dia menganggap aku kembali sebagai karyawan aja. Sebetulnya tidak begitu, Bapak. Hanya Bapak kita merancangkan dari sebelum dunia dijadikan, Efesus 1:3-5 itu merancangkan kita sebagai anak-anaknya. Mari kita perhatikan hubungan Bapa dengan anak hanya ada di dalam agama Kristen.
di dalam agama Kristen. Di luar agama Kristen tidak ada hubungan antara bapa dengan anak. Saya selidiki hubungan bapa dengan anak ini adalah suatu tempat yang nyaman bagi kita. Nah, malam ini kita akan sambung kembali yang masih berkaitan dengan itu, yaitu berbicara tentang keselamatan. Nah, ini sepertinya ulang lagi ke pondasi kita. Tetapi saya melihat dari kebenaran demi kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar ini, bahkan yang sangat fondasional ini, jujur, saya bercermin dari kebenaran yang akan kita dengarkan malam ini, saya pun sebagai pengkhotbah masih terpleset. Nah, seperti sebuah kapal, kalau sudah serong dia 1 derajat saja, nanti akan jauh, dia akan serong tujuannya. Nah, demikian halnya kita, kalau dari fondasional kita sudah menyimpang sedikit saja, kita tidak akan mendapat tujuan yang pas. Begitu. Nah, coba kita bicara tentang keselamatan. Nah, bicara tentang keselamatan itu tidak bisa dipisahkan dengan dosa. Sebab kita diselamatkan oleh karena kita berdosa. Begitu ya. Nah, semua agama mengakui bahwa semua manusia berdosa. Itu semua agama. Bahkan ateis pun mengakui bahwa semua manusia berdosa. Cuma orang ateis tidak percaya aja ada surga dan neraka apa semua. Nah, tetapi secara garis besar persamaan kekristenan dengan agama-agama lain adalah mengakui bahwa semua manusia berdosa. Amin. Cuma perbedaannya adalah prinsip dari kacamata Tuhan tentang dosa itu berbeda dengan prinsip agama lain tentang dosa. Begitu. Jadi bagi agama-agama lain, seorang manusia yang berdosa masih bisa berbuat baik. Betul apa tidak? Ya kan? Masih bisa berbuat baik. Kita pernah mendengarkan ya, orang muslim juga yang baik, orang Hindu juga yang baik, orang Buddha juga yang baik, agama lain juga yang baik. Bahkan saya dengar saking baiknya agama Hindu kepada binatang, apa namanya dia, binatang yang kecil itu, apa namanya dia, seperti itu musuh. Saking sayangnya mereka terhadap kutu musuh, mereka tidak mau sembarangan tidur kalau mereka dapati seekor kutu musuh ada di bawahnya. Mereka sangat menyayangi kutu musuh. Istilahnya menggambarkan kebaikan mereka, bukan hanya kepada manusia, kepada binatang pun. Nah, artinya bagi agama-agama lain masih ada kebaikan. Juga kalau kita dengar prinsip keselamatan agama tetangga kita, saudara kita, bahwa mereka diselamatkan karena ditimbang-timbang, ya kan? Kalau masih mereka berbuat kebaikan, ditimbang nanti kan begitu. Mereka banyak berbuat amal, jadi mereka bisa diselamatkan. Saya kurang paham betul sekali, tetapi kira-kira begitu intinya. Artinya mereka masih mengakui kebaikan. Nah, jadi begini. Konsep dosa
Di titik ini kekristenan sama dengan agama lain. Itu semua manusia berdosa. Tetapi pada agama-agama lain, manusia berdosa tapi masih ada kebaikannya. Tetapi bagi kita, orang Kristen, kita akan melihat ayat-ayatnya bahwa di luar, artinya ini berbicara tentang di luar Kristus Masias, sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Kristus, di luar kebenaran, seorang manusia tidak ada yang berbuat baik di mata Tuhan. Jadi kalau agama-agama lain tadi masih ada surga baik. Tetapi di kekristenan kita akan melihat ayat-ayatnya bahwa seorang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak ada yang baik. Nah, mungkin belum terlalu paham ya. Coba kita perhatikan Roma 3 ayat 10 sampai 12. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Kita baca ya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak ada. Jadi ini berbicara orang di luar kekristenan yang belum beriman kepada Tuhan Yesus. Dikatakan tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Tidak ada seorang pun. Nah, kita baca lagi Roma 7 ayat 18. Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Jadi di dalam dirinya sebagai manusia, di luar Kristus, dikatakan tidak ada sesuatu pun yang baik. Ya kan? Di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Ini mata Tuhan ya, di mata Tuhannya orang Kristen. Begitu. Nah, Titus 1 ayat 15. Titus 1 ayat 15. Yuk kita baca. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal manusia, suara hati mereka najis. Jadi sekali lagi, tidak ada sesuatu yang suci. Tidak ada sesuatu yang suci di luar orang beriman. Nah, kita baca lagi Markus 10 ayat 18. Markus 10 ayat 18. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Tidak ada seorang pun yang baik. Ini di mata Tuhan, selain Allah saja. Ya. Mari kita lihat lagi Pengkhotbah 9 ayat 3. Pengkhotbah 9 ayat 3. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada di dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati.
Jadi seumur hidup kebebaran ada di dalam hati manusia. Ini di luar orang percaya. Ya. Nah, lihat Kejadian 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi kecenderungan daripada manusia itu, hati manusia itu selalu membuahkan kejahatan. Jadi mari kita lihat, semua manusia di hadapan Tuhan kita sebelum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada seorang pun yang baik. Semua najis, semua berbuat dosa. Tapi coba kita lihat agama lain. Agama lain memang diakui semua orang berbuat dosa, tetapi masih ada yang baik. Tetapi di hadapan Tuhan kita, semua di luar Kristus tidak ada yang baik. Oke? Nah, coba kita lihat lagi Matius 7 ayat 16-18. Matius 7 ayat 16-18. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Artinya semua dosa, buah daripada pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu semuanya menghasilkan buah yang tidak baik. Begitu. Dari Adam yang telah jatuh dalam dosa. Coba kita lihat satu ayat lagi ya. Yohanes 15. Oh enggak, Roma 6 ayat 20. Roma 6 ayat 20. Ya, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Jadi tidak ada kebenaran di dalam hati orang yang disebut hamba dosa. Kalau disebut hamba dosa berarti tunduk kepada tuannya. Tuannya itu siapa? Dosa. Gitu. Jadi di luar kebenaran. Jadi di mata Tuhan, sekali lagi, semua manusia di luar Kristus. Ini masih bicara tentang dosa ya. Kita masih berbicara tentang dosa. Kenapa kita bahas ini lebih mendetail tentang dosa ini? Bukan berarti kita supaya teringat-ingat akan dosa, tetapi supaya benar-benar kita bisa lepas dari dosa. Itu tujuannya. Supaya kita mengerti makna keselamatan, lebih mengenal Dia. Supaya kita lebih mengerti makna keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga waktu kita mengerti, kita akan semakin menyayangi Dia. Kita akan semakin sayang Dia. Kita akan semakin menghormati Dia. Jadi baiklah kita bisa membandingkan dosa di mata orang dunia dengan dosa di mata Tuhan. Lalu manusia yang di dalam dosa di mata dunia, di mata agama-agama lain, dan di mata Tuhan kita. Sehingga kita bisa nanti memaknai, nanti akan kesimpulannya ya. Tapi yang jelas bahwa dosa
di mata Tuhan itu tidak bisa menghasilkan kebenaran dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi kesimpulannya adalah semua orang berdosa, tidak ada yang baik. Ini menurut saya. Tapi menurut agama lain tadi masih ada yang berbuat baik. Nah, artinya agama apapun, ini menurut Tuhan kita ya, agama apapun berarti tidak ada yang baik. Bisa nggak sepakat? Agama apapun. Nah, tetapi kalau menurut agama-agama lain tadi masih ada orang yang dianggap berbuat baik. Nah, jadi begini, Bapak Ibu. Kebaikan secara relatif itu ada di mata manusia. Itu menurut pandangan agama-agama lain tadi. Itu yang disebut kebaikan relatif. Nah, kebaikan objektif itu ada menurut kacamata Tuhan. Nah, tetapi orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada kebaikan sama sekali. Itu tadi kata-kata. Bahkan begini, ada 2 ayat lagi di kitab Yeremia. Ini yang lebih ekstrim lagi tentang orang yang di luar Tuhan. Kitab Yeremia pasal 4 ayat yang ke-22. Kitab Yeremia pasal 4 ayat 22. Kita baca ya, 2-3. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Nah, inilah di mata Tuhan. Inilah di mata Tuhan. Dikatakan, sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Bahkan dikatakan tolol. Mereka tidak punya pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat. Jadi tidak perlu khusus untuk berbuat jahat. Anak-anak sudah otomatis bisa berbuat jahat. Tidak perlu khusus untuk memaki. Anak-anak sudah otomatis bisa memaki. Khusus bahasa Inggris boleh, tapi khusus untuk berbuat jahat tidak perlu. Tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Nah, itulah menurut kacamata Tuhan kita. Satu lagi, kitab Yeremia pasal 13 ayat yang ke-23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macam tutun mengubah belaknya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Coba di mata Tuhan, masakan sih kamu bisa berbuat baik? Nah, itu di mata Tuhan. Jadi artinya manusia tidak bisa berbuat baik. Sekali lagi, untuk apa kita bisa mengerti ini? Supaya kita paham. Jadi sebaik apapun perbuatan agama-agama lain yang menganggap manusia itu masih bisa berbuat baik, di mata Tuhan kita itu tidak baik. Kebaikan manusia di mata manusia itu ada, tetapi di mata Allah tidak seorang pun baik. Manusia itu berbuat apa saja adalah dosa. Bisa nampak Bapak Ibu? Mengapa? Apapun yang dilakukan oleh orang, oleh seseorang adalah dosa. Konteksnya tanpa iman kepada Yesus tak ada seorang pun berkenan kepada Allah. Coba kita mau tarik kesimpulan ya. Kita mau tarik kesimpulan tentang dosa. Roma 14 ayat 23.
Yuk kita baca. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman dosa. Bapak Ibu datang ke sini tadi memiliki iman. Kalau datang ke tempat ini tanpa iman kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu datang ke tempat ini sedang melakukan dosa. Melayani tanpa iman bisa nggak? Kalau sudah terjebak kepada rutinitas, berarti kalau kita melayani tanpa iman adalah dosa. Menolong orang lain, misalkan ada tabrakan, lalu kita tolong dia, kita menolongnya nggak karena iman. Bisa kan? Karena kebiasaan, tanpa iman kepada Tuhan. Dosa badan. Dosa. Memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan tanpa iman, dosa. Jadi apapun kita lakukan tanpa iman itu dosa. Oke, kita buka satu ayat lagi. Yakobus 4 ayat 17. Kita baca ya. 2-3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ayo, waktu tadi melihat orang kecelakaan, melakukan tanpa iman, berdosa. Kalau dibiarkan juga, melakukan berdosa, tidak melakukan berdosa juga. Jadi yang benar apa? Makanya firman Tuhan berkata, kalau kita melakukan sesuatu, lakukanlah sama seperti untuk Tuhan. Jadi kita melakukannya jangan tanpa iman, karena kita mengenal Tuhan, karena kita mengasihi. Jadi apapun yang kita lakukan, semua kita lakukan sama seperti untuk Tuhan. Jadi coba kita perhatikan, semua manusia di mata Tuhan, semua orang Kristen, apa saja yang diperbuatnya tidak ada di mata Tuhan berbuat baik. Nah, kalau agama-agama lain masih mengakui, bahkan masih menimbang-nimbangkan, kan semua agama di luar kekristenan tidak beriman kepada Yesus kan? Jadi semua yang mereka lakukan itu adalah dosa. Sekalipun menurut mereka sedang berbuat baik. Kita percaya kan firman Tuhan ini,
bahwa segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan iman tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Bahkan dosa pasif dihindari. Kalau kita tahu berbuat baik, tetapi kita tidak melakukannya, kita juga sedang melakukan dosa. Itu dosa pasif. Dosa aktif itu membunuh, berbohong, apa semua segala macam. Dosa pasif seperti itu. Tetapi bukan berarti kita tidak berbuat baik. Tetapi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua berbuat baik. Amin. Makanya di Galatia dikatakan janganlah jemu-jemu berbuat baik. Itu berbicara konteksnya kepada orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tadi kita berbicara tentang dosa, berbicara tentang di luar Kristus. Jadi sekali lagi, apa yang kita belajar dari kebenaran ini? Bahwa dosa ini adalah seperti pohon yang jahat, tidak akan bisa menghasilkan buah yang baik kecuali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menerima benih ilahi. Apa yang dinubuatkan di kitab Kejadian pasal yang kedua, pohon kehidupan ini, itulah yang dikatakan akulah pokok anggur yang benar. Dari cabang-cabangnya kita berbuah. Dikatakan Injil Yohanes pasal 15, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi mari kita lihat betapa kita bangganya sebagai orang Kristen, betapa bangganya kita sebagai orang percaya, karena kita tahu sekarang di luar orang Kristen tidak ada semua yang bisa berbuat baik di mata Tuhan kita. Jadi bagaimana kita cara memandang orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Kita jadinya punya belas kasihan. Karena menurut mereka berbuat baik. Tetapi kita lebih percaya kepada Tuhan, tidak kan? Kita lebih percaya kepada firman Tuhan, bahwa semua apa yang mereka lakukan itu tidak ada yang baik di mata Tuhan. Sebab tidak ada yang berkenan kepada Allah. Tapi kita sebagai orang percaya, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita telah dimerdekakan dari dosa itu. Itulah yang selama ini kita sebut kodrat dosa. Kita sedikit demi sedikit akan membuangnya dari pikiran kita. Lalu kita akan menghasilkan kodrat kita, hati nurani kita. Setiap perbuatan-perbuatan kebaikan yang kita lakukan ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan membuahkan kodrat ilahi. Amin. Jadi kesimpulannya adalah, saya kaitkan dengan minggu yang lewat, pemuritan minggu yang lewat dan juga hari minggu yang lewat, bahwa sebelum kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada kita yang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada yang benar. Sekalipun kita bisa berbuat baik, tidak ada sesuatu pun yang benar. Tetapi ketika kita, sebelumnya, waktu kita di luar Kristus, tidak ada sesuatu yang benar. Dan kalau kita jatuh dalam dosa, kita ada di bawah penghukuman. Dosa kita itu pasti akan dibalaskan oleh Tuhan sebagai hakim yang adil. Tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai anak-anak Allah, kita pun bisa berbuat baik. Di mata Tuhan kita bisa berbuat baik. Dan kalaupun kita jatuh dalam dosa, kita nggak berhubungan lagi sebagai hakim kepada Dia yang menentukan masa depan kita di neraka atau di surga. Enggak.
tetapi kita akan diberikan ganjaran, hajaran dari seorang Bapa kita. Amin. Tapi saya ulang sedikit ya, seperti yang minggu kemarin. Ibadah 1 saya tidak bagikan, ibadah 2 saya bagikan. Bisa nggak seseorang kehilangan keselamatan? Bisa. Kalau dia sampai kemudian terus tidak ada pengampunan. Amin. Dan juga yang kedua, di Ibrani 6 ayat 4-6 dikatakan, mereka yang telah menerima karunia rohani, mereka yang sudah mengenal tingkat kedewasaan yang tinggi, tetapi mereka yang jauh lagi. Coba kita baca ya. BA di minggu kedua, di ibadah 2 yang saya bagikan ini, ibadah pertama enggak. Ibrani 6 ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi masih bisa kehilangan keselamatan apa tidak? Bisa. Tetapi orang yang seperti ini jarang. Ya? Orang yang seperti ini. Ya kan jarang seperti Bapak yang Waluni kan? Jarang seperti yang hamba Tuhan yang sudah mengecap firman yang baik, karunia-karunia dunia akan datang. Mereka sudah mengecap, tetapi mereka menyangkal, mereka menyalibkan Yesus kedua kali. Tidak ada pengampunan. Jadi saya tidak sepakat dengan sekali selamat tetap selamat, tetapi saya sepakat sekali selamat tetap selamat kalau nanti kita sudah mengenakan kordel ilahi. Bisa lengkap Bapak Ibu? Kalau kita sudah mengenakan kordel ilahi, pasti sekali selamat tetap selamat. Amin. Makanya kita berjuang untuk mengenakan kordel ilahi. Ayo kita mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur bahwa kami boleh bertumbuh mengenal Engkau. Kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah kami yang hidup. Di matamu tidak ada sesuatu yang baik di dunia ini. Di luar Kristus tidak ada yang berkenan Tuhan. Kami mengucap syukur lewat kebenaran firman-Mu. Kami boleh mengerti Tuhan. Tanpa iman, ketika kami melakukan sesuatu apapun, itu adalah dosa. Dan biarlah kami lewat kebenaran firman-Mu ini boleh ditemukan kembali bahwa kami melakukan segala sesuatu sama seperti itu Tuhan, sehingga hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Dan sekalipun kami jatuh dalam dosa, kami tidak jatuh kepada tangan-Mu, Allah yang sebagai hakim yang menghukum kami. Sebab di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Tetapi kalau kami tidak mau cepat bertobat, kami akan mendapatkan ganjaran dari Bapa kami. Motivasi Bapa kami mengganjar kami bukan lagi untuk menghakimi, bukan lagi untuk menghukum, tetapi karena mengasihi kami, karena tidak mau memberikan atau tidak mau mengizinkan kami sebagai anak-anak Allah
mengalami penyesatan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih. Kalau Engkau pun sempat menghajar kami boleh tetap kembali kepada-Mu Bapa. Terima kasih meteraikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami sangat menghargai keselamatan di dalam Kristus Yesus yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan. Bukan hanya kami menikmatinya, tetapi pakai mulut bibir kami Tuhan, memberitakan kebenaran firman-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya yang hadir malam ini, meteraikan kebenaran firman-Mu. Dan juga Tuhan, jemaat-Mu yang tidak boleh hadir malam ini lewat ibadah live streaming, kami boleh diteguhkan kebenaran bahwa kami hidup untuk Kristus. Apapun yang kami kerjakan, kami mengerjakan sama seperti itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ketika kami mau pulang dari tempat ini, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Sampai kami di rumah masing-masing, kami boleh menerjemahkan, mengaplikasikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam keluarga rumah tangga kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa.